Halo rekan pajak, kembali lagi di channel Mutiara Yasmin. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan part selanjutnya. Kita sekarang masuk ke part 2, yaitu ada pengisian SPT, Bupot A1, dan cara impor dan ekspor file CSV. Buat kalian yang ingin tahu tutorialnya, langsung aja nih disimak video berikut ini baik-baik ya. Di video sebelumnya, kita sudah mengolah satu masa pajak untuk workbook atau worksheet-nya. Sekarang kita akan memasuki ke ISPT-nya. Nah, sebelumnya kita harus koneksi ke database terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat database bernama Yasmin Consult sesuai dengan nama perusahaannya. Lalu kita pilih DB. Lalu login dengan password 123. Setelah itu kita akan diminta untuk mengisi NPWP terlebih dahulu. Nah, pengisian NPWP ini adalah NPWP perusahaannya. Ini kita copy, lalu kita simpan. NPWP berhasil disimpan. Lalu kita memasuki untuk mengisi profil wajib pajak atau profil dari perusahaannya. Ini namanya adalah nama perusahaannya. Lalu kita isi alamatnya. Kemudian nomor teleponnya. Lalu emailnya. Nah, kemudian akan disuruh mengisi untuk NPWP penanda tangan dan nama penanda tangannya. Ini adalah direktur utamanya. Kita lihat di data pegawai, untuk direktur utamanya adalah Mutiara Yasmin. Nah, kita langsung copy saja NPWP dari Mutiara Yasmin. Lalu jika sudah mengisi semuanya, kita simpan. Setelah itu, kita pilih SPT. Lalu klik buat SPT baru. Karena kita akan membuat SPT satu masa pajak, maka kita masuki Desember 2021 sesuai dengan di kasusnya. SPT berhasil dibuat, lalu klik OK. Lalu kita buka SPT sesuai dengan yang kita masukin tadi. Klik buka SPT. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat bukti potong A1. Namun, untuk mempermudah pengolahan datanya nanti, kita buat dulu 1721 referensi pegawai A1-nya. Untuk CSV formatnya, kita buka folder di data C, program files, di dokumen DJP, di SPT masa 21, lalu di sini ada dokumentasi, CSV format, dan contoh CSV.
Nah, di sini ada 1721 ref pegawai A1. Kita klik. Nah, ini adalah bentuk CSV format yang nantinya kita akan bisa impor ke dalam aplikasi ISPT. Karena ini berbentuk CSV dan CSV itu sulit untuk dibuat di dalamnya ada rumus, maka kita save as dulu menjadi Excel. Nah, untuk pengisiannya kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP dengan data dari worksheet kita, yaitu ada di data pegawainya. Kita menggunakan acuan untuk mempermudah, yaitu dengan menambahkan penomoran di atas leadernya seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita copy namanya, nama-nama dari pegawainya, kita paste ke format untuk CSV. Lalu kita untuk pengisian NPWP, NIK, dan lain-lainnya akan menggunakan rumus VLOOKUP dan mengacu pada nama. Jangan lupa untuk dikunci. Lalu tabel array-nya adalah tabel data pegawai. Lalu yang kita incar adalah NPWP, maka NPWP bisa dilihat di kolom nomor 3. Lalu 0. Nah, NPWP-nya sudah dapat dari mengambil dengan cara rumus VLOOKUP. Lalu kita drag ke bawah. Dia otomatis akan terisi sendiri. Untuk kolom NIK sama, kita tinggal geser rumusnya. Kita incar NIK ada di kolom nomor 2. Kita ubah 3 menjadi 2. Maaf, salah. Kita ubah 3 di sini menjadi 2. Dan selanjutnya begitu. Dan selanjutnya untuk alamat dan yang lainnya kita menggunakan VLOOKUP. Ini alamat ada di kolom 7. Lalu jenis kelamin, ada di kolom 4.
Start. Nah, untuk jenis kelamin tadi, kalau kita lihat di CSV format, untuk perempuan adalah F dan untuk laki-laki adalah M. Maka kita ganti terlebih dahulu. Namun, penggantiannya harus dihilangkan dulu rumus-rumusnya. Jadi kita copy di kolom E, lalu kita paste value untuk menghilangkan rumusnya. Lalu klik Ctrl F, replace perempuan, replace with F, klik replace all, copy, lalu laki-laki itu M. Nah, selanjutnya di kolom PPKP ada di kolom status PPKP ada di kolom 5. Ini kolom 6 untuk jumlah tanggungannya. Dan nama jabatan ada di kolom 8. WP luar negeri, karena ini bukan WP luar negeri, maka kita ganti dengan M. Kode negara, karena kode negara Indonesia, jadi tidak perlu diisi. Nah, jika kalian perhatikan tadi bahwa NPWP untuk impor tidak bisa menggunakan titik dan strip. Maka kita hilangkan dulu stripnya. Ini kita hilangkan dulu rumus semuanya. Kita akan menghilangkan strip di NPWP ini. Lalu untuk titiknya kita menggunakan format cells. Lalu di custom. Jangan mengetik 0 15 kali. Nah, jika sudah sesuai dengan format, maka bisa kita save terlebih dahulu. Lalu bisa kita save as dengan format CSV file. Kita save, ini kliknya saja, lalu kita close. Kita kembali ke SPT.
kita akan coba mengimpor file CSV tadi. Di menu import, diklik. Di menu CSV, diklik dan klik import. Klik referensi pegawai A1. Kita buka filenya. Ini sudah masuk. Jika datanya sudah masuk, maka kita bisa coba untuk impornya. Lalu ada konfirmasi bahwa impor 11 record berhasil. Lalu klik OK. Setelah referensi pegawai A1 dibuat, selanjutnya kita akan membuat bukti potong masing-masing pegawai. Nah, untuk bukti potongnya, kita mengacu pada kompilasi gaji yang tadi sudah dibuat menggunakan pivot. Sebelumnya kita totalkan dulu tunjangannya. Lalu kita totalkan juga untuk JKK dan JKM sebagai penambah brutonya nanti. Nah, karena nanti akan menggunakan VLOOKUP lagi, jadi kita nomorin lagi untuk masing-masing kolomnya. Selanjutnya, kita akan coba cara impor lagi dengan menggunakan CSV format. Kita cari CSV formatnya sama seperti tadi di local disk C atau di dokumen C, program files, dan dokumen BJP. Dokumentasi CSV format contoh CSV. Di sini sudah ada 1721 BPA1. Kita klik. Nah, berikut adalah tampilan dari CSV format 1721 bukti potong A1. Di sini kita akan merubah filenya menjadi format Excel agar lebih mudah untuk diedit. Setelah itu, kita bisa memasukkan masa pajaknya, yaitu 12, tahun pajaknya, yaitu 2021 sesuai dengan pada kasus, pembetulannya 0, untuk nomor bukti potongnya, ini kita rubah menjadi 21, 001, lalu masa perolehan
awal dan masa perolehan akhir, ini kita bisa menggunakan VLOOKUP dari masa perolehan yang kita buat di sini, awal dan akhir. Kita nomorin dulu agar mempermudah. Copy dulu untuk nama pegawainya. Setelah itu kita masukkan masa perolehan awal menggunakan rumus VLOOKUP dan berpacu pada namanya. Lalu table array-nya adalah tabel masa perolehan. Kita mengincar untuk masa awal yang berada di kolom 15. Nah, jika sudah bisa di drag ke bawah. Untuk masa perolehan akhirnya juga sama, berarti ini ada di kolom 16 atau kolom sebelahnya. Jika sudah, untuk pengisian NPWP sama seperti pengisian NPWP di ref pegawai, kita menggunakan VLOOKUP juga. Jangan lupa value namanya, jangan lupa untuk dikunci, dan table array-nya kita gunakan di data pegawai. Jadi kita mengincar NPWP yaitu di kolom nomor 3. Ini MA, oh ya, ini yang kita itu. Kemudian NIK juga sama. Ada di kolom kolom 2.
dan begitu seterusnya. Menggunakan rumus VLOOKUP. Jika sudah semua diisi, maka seperti tadi, bahwa kolom NPWP itu tidak boleh ada titik dan tidak boleh ada strip. Kita copy paste value untuk menghilangkan rumusnya. Lalu kita bisa pilih untuk di rows ini saja yang akan di replace. Dan bisa menggunakan number format custom sesuai dengan jumlah NPWP yaitu 15 angka. Kemudian untuk nomor bukti potong sini di sini masa perolehan akhirnya adalah bulan 7. Maka kita ganti 12 di sini jadi 07. Dan selebihnya sudah benar. Kemudian untuk kode negaranya kita kosongkan. Kode pajaknya 21101 untuk pegawai tetap. Setelah itu di sini ada NPWP pemotong, dan nama pemotong. Bisa kita isi langsung, yaitu NPWP dari Mutiara Yasmin selaku direktur utamanya. Dan di kolom terakhir ada tanggal bukti potong, yaitu tanggal
bulan terakhir pada saat pemotongan. Di sini bulan 7 yang berarti 31/07/2021. Lalu untuk yang lainnya bulannya sama, yaitu Desember. Nah, di sini ada kolom jumlah 1 sampai dengan jumlah 20. Untuk pengisiannya, kita mengacu pada ISPP. Di sini kita bisa lihat bahwa jumlah 1 adalah gaji atau pensiun. Jadi kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP dari kompilasi gaji yang kita buat menggunakan tabel pivot tadi. Kita akan mengincar kolom gaji, yaitu di kolom nomor 2. Selanjutnya, untuk melihat jumlah nomor 2, yaitu tunjangan PPh. Dalam kasus tunjangan PPh-nya adalah 0. Maka kita nolkan saja. Lalu ke jumlah 3, ada tunjangan lainnya.
kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Di kolom total tunjangan, yaitu 12. Selanjutnya, jumlah 3 sudah terisi, lalu jumlah 4. Honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Karena tidak ada, maka kita kosongkan. Lalu ke jumlah 5, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, yaitu JKK dan JKM. Maka kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Yang berada di kolom 13 untuk total JKK dan JKM. Selanjutnya jumlah 6. Ada penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya. Di dalam kasus ada natura yaitu sembako. Maka kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Sembako di kolom nomor 5. Lalu selanjutnya ada jumlah 7, yaitu tantin, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Di dalam kasus ada bonus di kolom 6. Maka kita gunakan rumus VLOOKUP dan mengganti kolom 6. Lalu kita gunakan selanjutnya ada jumlah 8, yaitu jumlah penghasilan bruto. Kita akan menambahkan dari jumlah 1 sampai dengan jumlah 7. Lalu jumlah 9 adalah biaya jabatan atau biaya pensiun. Biaya jabatan ini bisa menggunakan rumus
if. Jadi if Y2 dikalikan dengan 5% lebih dari 500.000 dikali masa perolehan akhir dikurang masa perolehan awal ditambah 1, maka 500.000. Jika tidak, maka 500.000 dikali F2 dikurang E2 ditambah 1. Ini adalah biaya jabatannya. Kemudian untuk jumlah 10, yaitu iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Kita kembali menggunakan rumus VLOOKUP. JHT ada di kolom nomor 9. Kita masukkan 9. Selanjutnya ada di jumlah 11, yaitu jumlah pengurang dari 9 dan 10. Kemudian jumlah 12, kita lihat di B2, ada jumlah penghasilan neto, yaitu jumlah 8 dikurang jumlah 11. Jumlah 8 dikurang dengan jumlah 11. Dapat penghasilan netonya. Kemudian untuk jumlah 13 adalah penghasilan neto masa sebelumnya. Ini bisa dinolkan saja. Lalu di kolom jumlah 14 adalah jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Ini kita bisa menggunakan rumus if or. Sama dengan if or di AL2 sama dengan
Kali 12 kan tahun dibagi masa perolehan akhir dikurang masa perolehan awal ditambah 1 jika tidak maka AC 12 atau seri AC2. Nah, kemudian kita bisa mengisi status pindah pegawai dilihat dari masa perolehan awal dan masa perolehan akhirnya. Di sini Anton Nafli masa perolehan akhirnya atau bekerja sampai dengan bulan 7. Kita lihat di bulan 7. Nah, di keterangannya bahwa Anton Nafli pindah kerja di 31 Juli. Maka kita tulis status pindahnya sebagai pegawai dipindahkan. Kemudian untuk Amar Thorik, masa perolehan awalnya adalah bulan keempat. Kita lihat di bulan keempat apakah ada keterangannya. Amar Thorik di keterangannya bahwa ia pegawai baru masuk di bulan keempat. Maka kita bisa tulis status pindahnya sebagai pegawai baru. Kemudian kita bisa melanjutkan untuk di jumlah 15. Jumlah 15 di sini adalah penghasilan tidak kena pajak atau PPKP. Maka kita gabungkan dulu status PPKP di sini dengan jumlah tanggungannya. Dengan bantuan VLOOKUP nantinya. Status PPKP dan jumlah tanggungan. Kemudian kita tulis tarifnya di sampingnya sebagai tabel untuk mengacu rumus VLOOKUP nanti. Sini ada K0 58.500.000 dan ke bawahnya setiap tanggungan bertambah 4.500.000. Dan untuk TK0 sebesar 54 juta dan ke bawahnya sama, masing-masing tanggungan bertambah
masing-masing tanggungan bertambah 4.500.000. Jika sudah semua, maka kita drag di tabel ini dan kita ganti namanya menjadi kolom PTKP. Setelah itu, baru kita bisa memasukkan jumlah 15 dengan rumus VLOOKUP. Dengan lookup value-nya adalah status PTKP yang tadi sudah digabung dengan jumlah tanggungannya, lalu PTKP di kolom 2 lalu kosong. Kemudian kita drag ke bawah. Selanjutnya ada jumlah 16, yaitu penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Kita bisa menggunakan if di sini. Lalu untuk penghasilan neto dikurangi dengan PTKP kurang dari 0 maka 0. Jika tidak, maka rundown HE0 kurang PTKP Di sini sudah dapat penghasilan kena pajaknya. Lalu jumlah 17 adalah jumlah PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Di sini saya akan menggunakan rumus max dengan tarifnya kali dengan PKP-nya maka PPh 21-nya sudah didapatkan. Kita lanjut ke jumlah 18, yaitu PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Ini bisa kita lihat di bukti potong pegawai yang pindah di tempat pemberi kerja sebelumnya. Ini bisa kita kosongkan saja. Selanjutnya jumlah 19 adalah PPh pasal 21 terutang. Ini bisa menggunakan rumus if or. Dari status pindahnya
Setelah itu, jumlah yang terakhir adalah jumlah 20, yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasi. Bisa kita ambil dari jumlah 19 atau PPh 21-nya. Tahun atau distahunkan. Nah, kita pastikan lagi bahwa data di sini sudah benar. Sudah semuanya terisi. Jika dirasa sudah semua terisi, maka kita save untuk yang Excel-nya. Maka kita akan merubah worksheet ini menjadi format CSV. Sebelumnya kita akan menghapus rumus-rumusnya terlebih dahulu. Kita copy, lalu kita paste value. Nah, karena CSV tidak bisa menggunakan data lain di dalamnya, maka untuk PTKP tadi kita hapus agar formatnya sesuai dengan format CSV. Setelah itu, maka kita save. Pilih Save As dan pilih format CSV. Lalu save. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan mengimpor CSV tadi ke ISPT-nya untuk bukti potong A1-nya. Pilih menu CSV, impor, bukti potong, dan A1. Kita buka file. Di 1721 BP A1. Setelah itu, kita cek lagi untuk datanya. Jika dirasa sudah benar, maka kita bisa klik impor. Maka ada konfirmasi bahwa impor berhasil. Kita close. Kita bisa melihat impor tadi di daftar bukti potong. Diisi SPT, daftar bukti potong, lalu A1. Nah, yang tadi kita impor sudah masuk ke dalam daftar pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap. Setelah itu kita ingin mencoba mencetak salah satu dari bukti potong di sini. Kita klik bukti potong yang akan kita cetak. Lalu di sini ada menu cetak. Kita klik cetak. Nah, nanti tampilan A1 akan seperti ini. Kita akan mengekspor file ini ke dalam folder yang kita inginkan. Kita bikin folder dulu untuk bukti potongnya. Lalu kita ganti formatnya menjadi PDF. Lalu kita bisa save. Nah, ekspor akan complete. Kita juga bisa menggunakan menu cetak di SPT-nya. Kita klik cetak.
lalu bukti potong. Nah, kita akan memilih apa yang akan dicetak, 1721A1. Kita klik, nah nanti akan terlampir semua bukti potong. Dan kita bisa langsung mencetaknya. Baik, sampai sini dulu untuk video part 2-nya. Untuk pengisian 1 masa pajak, 1 tahun pajak, SPT Induk, dan FSP akan ada di part selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih rekan pajak.